Halo, sahabat Kakak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, ibunya Kakak Safa. Kali ini saya lagi di Taman Balai Kota Bandung. Ketemu dengan mamahnya Ubay dan mamahnya Salma. Alhamdulillah. Kali ini mungkin kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang apa ya? Nggak ada rencana karena ketemu ya sekalian aja ya. Perkenalkan aja dulu deh dengan teman-temannya Kakak Safa. Saya uminya Ubay. Nama saya Sakiro, saya uminya Ubay. Anak saya usia 9 tahun, tunarungu, 90-100 desibel. Sekarang Masuk kelas 2 SD. sekolah umum ya? Ya, di SD umum. Alhamdulillah. Kalau mamahnya Salma? Saya Dian, saya mamahnya Salma. Salma sekarang umurnya 19 tahun. Kebetulan sudah kuliah, baru masuk. Alhamdulillah. Salma dari TK sampai perguruan tinggi sekarang sekolahnya apa? Kebetulan mulai sekolah tuh PG, playgroup, sampai SMA, sampai sekarang pun masih di umum. Ya. Oke. Sekarang saya mau nanya sama mamahnya Ubay dulu. Ubay kan anak laki-laki. Ya. Bagaimana progresnya Ubay setelah dulu sempat di SLB ya? Ya, sempat ya. Apakah ada kendala ketika dia pindah ke sekolah umum? Ya, ada kendala, cuman karena di SLB itu dia diiniin soal baca tulis, jadi nilai plusnya dari waktu dia masuk ke TK umum, baca tulisnya dia udah bisa gitu. Jadi itu membantu dia untuk lebih paham gitu ke waktu sekolah di TK umum itu. Ya, kalau sekarang tuh sekolah umumnya sekolah apa Bu ya? Umum biasa, SD umum biasa atau tapi gimana? bukan SD negeri, SD swasta. Swasta. Oh ya. Ya. Oke. Masuknya ke SD, maksudnya ada Islam terpadu atau Dia kalau belajarnya dia biasa, tapi lebih ke tahfidz ininya. oh, masya Allah, masya Allah. Jadi dia bisa nanti jadi hafiz Quran. Amin, insya Allah. Sekarang ke mamanya Salma. Mama Salma gimana? Salma, saya tahu Salma tuh dari kecil. Iya. Kalau Salma dulu waktu playgroup, dia di lingkungan sekolahnya itu kelas kecil ya. Jadi dulu hanya untuk bermain dan belajar, bersosialisasi aja targetannya itu. Masuk ke TK, dia ke lingkungan yang lebih besar, satu kelasnya udah mulai lebih banyak, hampir 20 orangan gitu. Alhamdulillah masih bisa mengikuti, itu pun TK-nya TK Islam biasalah, lebih ke untuk belajar agamanya yang pembiasaan kayak gitu. Alhamdulillah lancar. Masuk SD-nya dia di SD umum, SD swasta sih sebetulnya, SD Islam, cuman dia nggak begitu untuk belajar agamanya, dia untuk yang pembiasaan. Dia lumayan sekolahnya sampai sore juga. Alhamdulillah sih bisa mengikuti juga. Nah baru pas SMP SMA dia di sekolah negeri. Apakah ketika dia di sekolah negeri mengalami kesulitan ketika dia mau masuk sekolah? Nah, kalau untuk masuk ke sekolah kebetulan pakai jalur umum ya, nggak pakai jalur disabilitas. Sama waktu ke SMP dia ikut zonasi. Kebetulan waktu itu baru diberlakukan zonasi. Kalau di sekolah, alhamdulillah sih masih bisa mengikuti. Dia nggak pakai pendamping, belajar sendiri mandiri. Cuman kebetulan pas pas dia kelas 2 apa kelas 3 ya, dia mulai COVID. Jadi lebih banyak di rumah. Nah, pas COVID itu ada pembelajaran online itu ya, dia memang agak kesulitan ya karena harus belajar mandiri. Terus dia kan via Zoom ya, dari HP lah. Itu yang memang agak kesulitan. Cuman ada nilai plusnya kalau untuk yang belajar online itu, kalau yang video dia masih bisa diulang. Cuman yang kalau misalnya langsung, nah dia yang agak kesulitan ya. SMA?
SMA kebetulan negeri juga. Alhamdulillahnya dia ikut jalur prestasi, nilai rapot. Tapi ya bisa ngikutin juga sih, alhamdulillah. Masuk perguruan tinggi. Nah, untuk masuk perguruan tinggi dia juga pakai jalur umum juga. Kebetulan dia ikut tes, masuknya tes beasiswa, alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Iya. Kalau nggak salah Salma itu waktu SMA itu jurusannya IPA ya. Nah, ya. Lantas kuliah ngambil akuntansi ya. Yang di luar perkiraan dulu tuh pas kan dulu waktu mau masuk SMA tuh dia belum ada gambaran dia mau kuliah kemana. Jadi waktu itu antara milih IPA IPS dia sempat bingung, cuman saya saranin waktu itu ya udah milih IPA aja karena untuk pemilihan nanti untuk di perguruan tinggi lebih leluasa, lebih luas. Waktu itu Salma juga berpikiran ya udah mah IPA aja katanya. Kalau IPS banyak pelajaran yang dia mungkin akan kesulitan. Dia nggak percaya diri lah. Memang dia lebih cenderungnya masuk ke IPA. Nah, pas kelas 12 harus ada persiapan dia milih mana. Dia lebih memilih malah yang nggak ada hubungannya sama IPA-nya gitu. Malah dia kekeh pengen akuntansi karena dia berpikirnya, mah aku tuh sukanya matematika katanya. Dia jadi lebih condongnya ke situ, makanya dia pilihnya akuntansi. Itu sama Bu Roy. Tapi ya alhamdulillah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu masuknya. Ketika dia sekarang kan semester 2 ya. Ya, baru ketika masuk dia pertama kali kuliah ada hambatan apa kira-kira? Dengan kedisabilitasan dia dengan menggunakan teknologi pendengaran ya. Iya. Ya kebetulan sama memang pakai ABD ya. Pas masuk untuk mata kuliah tertentu memang dia agak kesulitan ya karena dia tidak pernah belajar. Nah untungnya Salma tipe yang ingin mencari tahu. Jadi dia begitu ada pelajaran mata kuliah yang dia belum tahu, dia harus ada buku ini. Jadi dia mencarinya ya lewat itulah belajar sendiri, mencari tahu sendiri gitu. Untuk di kampus sih selama dia kuliah nggak mengeluh dia kesulitan gimana, enggak sih kayaknya. Alhamdulillah masih ya. Bisa mengikuti. Kita taunya kalau dia mengalami kesulitan atau tidak kan dia sekarang udah semester 2. Pasti kita melihat dari hasil dia di semester 1. Ya. Bagaimana nilai dia di semester 1? Alhamdulillah di luar ekspektasi. Alhamdulillah. Di luar perkiraan orang tuanya gitu. Walaupun waktu di awal Kak nggak apa-apa, kamu kalau misalnya nanti hasilnya kurang nanti bisa dikejar di semester berikutnya. Saya selalu ngasih support. Nggak apa-apa kalau misalnya nilai kurang nanti masih bisa diperbaiki. Untuk sekarang bisa melewati pun dia bisa menjalani dengan nyaman aja udah alhamdulillah lah. Tapi ternyata memang dia bisa nunjukin hasil yang bagus gitu. Iya, sebenarnya Salma kan masuk sana dengan beasiswa. Kalau beasiswa kan otomatis harus ada nilai minimalnya yang harus dia capai. Sekarang alhamdulillah dia bisa melewati nilai minimal itu. Ya, sebenarnya anak-anak kita yang gangguan dengar ya, karena kalau kita kan berhubungan dengan anak kita yang gangguan dengar ya. Sebenarnya mereka tuh punya kemampuan yang sama dengan yang lain. Hanya kita itu suka tidak dikasih kesempatan saja gitu loh. Dan itu semestinya apa ya? Kita juga kan tidak akan mungkin memasukkan anak kita ke suatu sekolah yang menurut kita anak kita nggak mampu. Saya menganalogikan kayak gini. Kita nggak mungkin menyeburkan anak kita ke sungai kalau anak kita nggak bisa berenang. Begitu juga anak kita kan nggak akan mungkin kayak Mama Hubay nggak akan mungkin kan masukin anaknya ke SD yang hafiz Quran. Kalau kita tahu anak kita nggak akan mampu dan kita masukkan sana karena kita tahu anak saya insya Allah mampu ke sana gitu. Ada potensi untuk itu sehingga kita berani untuk masuk sana.
Cuman biasanya kita tuh suka tidak diberi kesempatan. Iya. Merasakan itu nggak? Eh, Sejauh ini sih kalau yang tadi dibilang kesempatan, enggak sih, kitanya aja yang kalau boleh dibilang percaya diri ya harus ya. Harus. Kitanya Percaya diri dengan kondisi yang kita Iya, tahu betul. gitu. Karena kitanya sebagai orang tua yakin anaknya mampu, jadi ya kadang omongan orang lain biarin aja. Yang penting kita juga yakin anaknya bisa melalui itu aja sih. Berarti Mama Salma selama ini dari playgroup sampai ke perguruan tinggi tidak ada penolakan ya? Alhamdulillahnya Alhamdulillah. nggak ada. Kalau mamahnya Ubay gimana? Ada pernah merasakan ada penolakan nggak? Kalau penolakan di awal nggak ada sih, Ah, ah. cuman dengan berjalannya waktu mungkin karena kurang paham dan mungkin terlalu banyak anak atau bagaimana, akhirnya sempat terjadi sedikit huru-hara. Dan alhamdulillah di kesempatan yang kedua, walaupun tadinya saya agak kurang yakin untuk kembali memasukkan anak saya ke sekolah, tapi alhamdulillah kesempatan yang kedua ini ya luar biasa lah, insya Allah. Alhamdulillah. Nah itulah sebenarnya kita orang tua tuh nggak akan berani memasukkan kalau kita tidak yakin anak kita bisa melalui situ kan, masuk situ. Moga-moga sahabat-sahabat kakak Safa yang di luar sana tidak mengalami hal yang tidak diinginkan seperti mamanya Salma dan mamanya Ubay itu lancar gitu masuknya. Semoga yang lain juga seperti itu sehingga anak-anak kita itu bisa sekolah dengan baik, kemudian bisa meraih cita-citanya dengan apa yang dia inginkan, dengan lancar apa yang dia inginkan gitu, supaya anak-anak kita juga punya kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain gitu, dan dia juga bisa mengabdi kepada negara karena negara ini juga dia punya tanggung jawab ya. Nah, anak kita tuh punya tanggung jawab juga untuk negara kita ini. Ya mungkin kali ini aja kita berbicara masalah ini karena kebetulan ketemu, jadi saya bertanya karena Salma baru kuliah, jadi saya pengen tahu bagaimana sih Salma kuliah gitu. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, dan bila ini bermanfaat buat yang lain silakan di-share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.